Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Kayak mana ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih keluarga muslim? Semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga ya kawan-kawan, dan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi nih kawan-kawan di program kesayangan kita, masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Kali ini kita masih berada di kota Medan, dan kita sudah menerima pertanyaan dari beberapa warga Medan. Kira-kira pada mau tanya apa aja ya sama Ustadz? Ya udah, kita langsung saja nih ke pertanyaan pertama. Tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, gimana ya hukum dari harta waris yang ayahnya sudah meninggal, namun kami bingung nih bagaimana cara membagikannya. Menurut Ustadz, kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan pertama di episode kita kali ini adalah datang dari seorang anak yang ingin bertanya tentang pembagian waris. Kira-kira kawan-kawan ada yang tahu nggak ya pembagian waris? Nah, daripada bingung, mendingan kita langsung saja ya tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, ada pertanyaan saudara kita tentang warisan yang dia bingung ketika ayahnya meninggal dunia, bagaimana apa yang harus dia lakukan terkait dengan harta warisan. Maka kita jawab pertanyaan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketika seseorang meninggal dunia dari kalangan kaum muslimin dan dia meninggalkan harta sekaligus ahli waris dari kalangan kaum muslimin juga, maka sesungguhnya ahli waris berhak terhadap harta yang ditinggalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membahas warisan ini sangat rinci di dalam kitabnya Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 1, 2, 3, dan 4. Dan di ayat yang lain juga disebutkan. Nah, maka solusi atau saran dari saya, dan ini merupakan saran yang syar'i, bagilah harta warisan tersebut berdasarkan warisan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam kitabnya. Demikian pula yang telah diberlakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam praktek kehidupan beliau. Itu yang tertuang di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam kitabnya tentang warisan, surah An-Nisa ayat 1, 2, ayat 11 dan 12, Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki mendapatkan bagian 2 anak perempuan, dan seterusnya. Allah menyebutkan pembagian warisan dan hak-hak mereka. Di ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itulah batasan-batasan Allah, dan siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Di ayat yang ke-14 Allah mengancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin.
Dan siapa saja yang durhaka, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus melanggar batasan-batasannya. Yang tadi Allah mengatakan terkait dengan pembagian warisan, ini terkait dengan batasan-batasan Allah. Bila ini dilanggar, Allah memberikan ancaman, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka lama di sana dan dia mendapatkan adab yang menghinakan. Oleh karenanya, bagilah harta warisan orang tua Anda ini sesuai dengan pembagian warisan. Hanya saja Anda tidak menyebutkan siapa yang menjadi ahli waris. Maka bila ayah Anda meninggalkan istri, maka istrinya ini mendapatkan 1/8 jika ada anak-anak. Demikian pula bila ayah ini memiliki kedua orang tua, maka masing-masing orang tua, bila orang tua laki-laki ada, maka dia mendapatkan 1/6. Bila ada orang tua perempuan, bagi orang tua ini maka mendapatkan 1/6 pula karena ada anak-anak. Demikian. Dan sisa dari harta tersebut akan dibagi ke anak-anak dengan bagian laki-laki 2 kali bagian wanita. Demikian. Tugas Anda adalah membaginya sesuai dengan pembagian warisan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah paham kan kawan-kawan dari jawaban Ustadz tadi mengenai pembagian waris. Nah, jangan lupa dicatat ya kawan-kawan, karena ikatlah ilmu dengan catatan. Kalau gitu, kita langsung saja nih ke pertanyaan berikutnya. Masih di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Ustadz. Saya mau mengajukan satu pertanyaan buat Ustadz. Bagaimana hukumnya menggunakan fasilitas bank konvensional yang dimana bank konvensional tersebut menawarkan diskon harga barang atau makanan yang menggunakan kartu dari bank konvensional tersebut. Kayak mana ya Ustadz? Nah, pertanyaan kedua di episode Kemyu kita kali ini adalah bagaimana ya hukum memanfaatkan diskon di bank seperti diskon makanan, diskon pembelian barang, dan lainnya. Kira-kira apakah hukum diskon tersebut dibolehkan dalam syariat Islam? Nah, daripada bingung, mendingan kita langsung saja tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Rasya TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita yang bertanya tentang fasilitas yang diberikan oleh pihak perbankan kepada para nasabahnya. Itu fasilitas berupa kartu yang didapatkan oleh nasabah dari pihak perbankan yang bila digunakan untuk pembayaran dalam pembelian barang, maka nasabah tersebut akan mendapatkan bonus atau potongan. Baik para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita ucapkan terima kasih kepada saudara kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita dan kepada kaum muslimin seluruhnya termasuk sang penanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya akad yang diberlakukan oleh pihak perbankan kepada para nasabahnya adalah sesungguhnya akad hutang piutang, di mana para nasabah menitipkan dana mereka berupa uang
kepada pihak perbankan, lalu pihak perbankan ini akan mempergunakannya, dan itu diketahui oleh pihak nasabah. Tentunya dana yang begitu besar yang dikumpulkan dari masyarakat yang mereka namakan sebagai nasabah, ini tentunya memiliki keuntungan bila digunakan, diputar, diusahakan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka menyebutkan bahwa akad titipan apabila orang yang menitipkan memberikan izin kepada orang yang dititipi tersebut untuk mempergunakan barang titipan, maka jadilah barang titipan itu sebagai hutang. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, ketahui ini sepakat para ulama demikian, sehingga sesungguhnya akad yang diberlakukan oleh pihak perbankan dengan para nasabahnya, atau akad yang berlaku antara lembaga-lembaga keuangan dengan para nasabahnya ketika menitipkan uang itu adalah akad hutang piutang. Oleh karenanya, apa saja bentuk dari manfaat yang didapatkan oleh nasabah, manfaat apa saja yang didapatkan oleh nasabah, baik itu dari jenis dana atau harta yang dihutangkan tersebut, atau dari jenis yang berbeda, maka itu menjadi riba. Kaidah yang kita ketahui, dan ini adalah ungkapan para sahabat, dan ini sepakat dengan status ijma para ulama untuk memberlakukannya, bahwa kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, yang mengambil keuntungan, apa saja bentuk keuntungannya, maka itu adalah riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini harus kita tanamkan, harus kita pahami. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan kasus yang ditanyakan, yaitu bonus atau potongan harga yang didapatkan oleh nasabah ketika melakukan pembayaran dari pembelian barang dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh pihak perbankan, di mana orang tersebut menjadi nasabahnya. Maka tentunya para muslim rahimani wa rahimakumullah, diduga dengan dugaan yang kuat, bahkan bisa dipastikan bahwasanya itu adalah riba. Itu adalah riba. Berbeda halnya apabila pembayaran itu tanpa ada potongan. Pembayaran tersebut tanpa ada potongan, juga tidak memberlakukan bonus padanya. Maka di sini boleh-boleh saja. Tentunya apabila kartu yang digunakan adalah kartu di mana sang nasabah tersebut membayar dari saldo uang yang dihutangkan atau yang dititipkan kepada pihak perbankan, yang disebut mungkin dengan kartu debit. Namun apabila yang digunakan adalah kartu kredit, walaupun tidak ada potongan, demikian pula tidak ada bonus yang diberikan, potongan harga yang diberikan, begitu juga bonus yang diberikan, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka harus ada rincian. Bila kartu kredit tersebut yang saldonya 0,
kosong, tidak ada sama sekali saldo. Bahkan dalam pembelian barang itu pembayaran dilakukan oleh pihak bank melalui kartu tersebut. Maka sesungguhnya pihak perbankan sedang memberikan hutang kepada kita. Lihat ini bila dia menggunakan kartu kredit. Maka apabila lewat jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh bank, pembayaran atas hutang dari pembelian barang-barang tersebut itu melewati waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank, maka akan dikenakan bunga sekian plus dengan pembayarannya hutang tersebut. Maka jadilah akad ini akad riba sekaligus ketika diberikan bunga tersebut, kelebihan uang tersebut kepada pihak perbankan, maka jadilah dia akad tersebut menjadi riba sekaligus perbuatannya menjadi riba pun. Demikian. Namun apabila pembelian barang dengan pembayaran melalui kartu kredit tersebut dilakukan sebelum waktu yang telah ditetapkan sehingga tidak dikenakan bunga, pembayaran sesuai dengan harga pembelian, pembayaran kepada pihak bank sesuai dengan harga pembelian. Ketika orang memiliki kartu kredit tersebut, dia membayar kepada pihak bank, itu sama seperti nilai pembelian barang-barang, karena dia membayar kurang dari waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Maka sesungguhnya yang terjadi di sini adalah kesepakatan atas riba, namun secara perbuatan tidak riba. Demikian. Namun tentunya orang yang memiliki kartu kredit tersebut di awal dia telah menyepakati bahwa bila dilakukan pembayaran kepada pihak bank itu melebihi dari waktu yang telah ditetapkan, maka di sini ada bunga yang dibebankan dan harus dibayar dengan lebih. Maka ini walaupun tidak dilakukan namun telah dilakukan kesepakatan, maka ini adalah kesepakatan atas sebuah akad riba dan ini merupakan dosa. Oleh karenanya memiliki kartu kredit, maka ini berisiko telah menyepakati akad riba seperti itu. Berbeda halnya kartu debit, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hanya saja berhati-hati ketika kita memiliki kartu debit saat nasabah dari kartu nasabah dari perbankan yang menerbitkan kartu debit tersebut itu mendapatkan bonus-bonus karena dia membayar dengan kartu tersebut atau mendapatkan potongan-potongan harga, maka ini harus dijauhi, ini harus dihindarkan, karena sesungguhnya ini merupakan bentuk riba. Mengapa? Karena saldo yang ada, yang tertera barangkali di dalam kartu kredit tersebut, di dalam kartu debit tersebut, ini merupakan bentuk hutang yang telah kita berikan kepada pihak perbankan. Dan ketika pihak perbankan dia menjanjikan dan menawarkan berbagai bentuk fasilitas berupa pemotongan harga, begitu juga contohnya bonus-bonus, maka ini adalah manfaat atas hutang dan itu adalah riba. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, jauhi riba karena sesungguhnya dia berbahaya, karena merupakan bentuk peperangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa bebas dari riba. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekeliruan.
Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan? Sudah paham kan hukumnya? Semoga Allah memberi kemudahan kita dalam bermuamalah yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau begitu, kita langsung saja ya ke pertanyaan terakhir di episode kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amali. Saya berasal dari Kisaran. Di sini saya akan menanyakan seputar riba. Yang kita ketahuin, kita sehari-hari rata-rata gitu sebagai nasabah di bank gitu. Nasabah di bank yang terutama kita memanfaatkan atau memanfaatkan fasilitas dari bank itu untuk transaksi gitu, misalnya transfer atau bahkan menabung gitu. Kayak mana ya Ustadz perihal hukum kita sebagai nasabah? Nah, ternyata pertanyaan terakhir kita kali ini hampir sama ya dengan pertanyaan sebelumnya. Beliau ingin bertanya tentang hukum memanfaatkan bank, seperti menarik uang di ATM atau menabung di bank. Kira-kira apakah kegiatan tersebut dibolehkan nggak ya dalam hukum Islam? Atau jangan-jangan dilarang ya dalam syariat Islam? Nah, daripada kita bingung, mendingan kita langsung saja ya tanya ke Ustadz. Kayak mana ya Ustadz? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara kita tentang penggunaan fasilitas bank. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kembali kita ucapkan kepada saudara kita ini ucapan terima kasih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan, penjagaan dan kebaikan kepada sang penanya dan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sedikit menjelaskan bahwa mengapa perbankan ini menjadi lembaga ribawi. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bank memberlakukan beberapa bentuk transaksi, yaitu pertama adalah transaksi tabungan, yaitu para nasabah mereka menitipkan uangnya di perbankan tersebut, menitipkan uangnya, dan ketika menitipkan tersebut ternyata diketahui dan disepakati walaupun tidak secara lisan, demikian pula tulisan, bahwa uang yang dititipkan ini nantinya akan digunakan oleh pihak perbankan. Baik, ketahuilah bahwasanya sebuah akad titipan apabila dia berikutnya digunakan barang yang dititipkan tersebut, maka berubahlah status akad tersebut menjadi akad hutang piutang. Menjadi akad hutang piutang. Demikian. Sehingga uang yang dititipkan oleh para nasabah kepada pihak perbankan maka berstatus hutang. Dan tentunya apabila hutang tersebut disepakati berikutnya, itu akan melahirkan keuntungan-keuntungan, akan memunculkan manfaat-manfaat yang akan diberikan kepada para nasabah sebagai pihak yang memberikan hutang atau piutang.
menjadi piutang tentunya bagi perbankan, maka ini menjadi riba sesuai dengan kaidah di dalam agama kita, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa wajhun min wujuhir riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, hutang piutang yang menarik manfaat apa saja, keuntungan, bonus, pemberian barang, selain nantinya uang tersebut yang dihutangkan itu akan kembali utuh dan dijamin keamanan saat pengembaliannya, dijamin keamanannya yang akan dikembalikan dalam kondisi utuh, maka para muslim rahimani rahimakumullah, ini menjadi riba. Fahuwa wajhun min wujuh riba, maka dia merupakan salah satu dari bentuk-bentuk riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun transfer, menabung, ini merupakan bentuk akad yang tentunya akan menjadi berbeda ya bila tidak ada muatan hutang di dalamnya. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, menabung. Bila kita menabung di sebuah bank, lalu ternyata bank tersebut menjanjikan pengembalian utuh, kemudian adanya tambahan-tambahan, maka tentunya ini adalah akad hutang piutang yang menarik keuntungan, manfaat, maka ini adalah akad riba. Oleh karenanya untuk akad menabung di lembaga-lembaga yang berbasis ribawi, maka akadnya adalah akad riba. Oleh karenanya para ulama mereka mempersyaratkan kebolehan untuk menabung yang nantinya akan diberikan keuntungan-keuntungan, manfaat-manfaat setelah digunakan oleh perbankan, maka mereka mempersyaratkan ya. Di antara syarat tersebut ada beberapa syarat, di antara syarat tersebut adalah ya untuk keamanan harta tersebut. Yang apabila diletakkan di rumah, maka ini akan berpotensi hilangnya, lenyapnya uang tersebut, atau bahkan mungkin ya akan terancam juga ya jiwa sang pemiliknya, pemilik uang tersebut. Mengapa? Karena kondisi tidak aman. Demikian. Jadi dengan alasan keamanan harta, demikian pula keamanan jiwa yang disebut dalam istilah fikih dengan hifdzul mal dan hifdzun nafsi ya, menjaga harta demikian pula menjaga jiwa, maka ini diperbolehkan. Demikian. Begitu juga untuk kemudahan ya, alasan kemudahan maka juga dibolehkan. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Hanya saja syarat berikutnya adalah tidak boleh mengambil manfaat apapun dari perbankan tersebut. Jadi menabung walaupun itu bentuk fasilitas yang didapatkan, karena itulah asal akadnya. Ya. Maka akad ini menjadi halal bila terpenuhi syarat-syaratnya. Untuk menjaga harta yang apabila diletakkan di rumah, maka ini berpotensi untuk hilangnya harta atau terancamnya harta, bahkan terancamnya jiwa. Maka di sini ada dua manfaat, hifdzul mal, menjaga harta, wa hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Demikian. Syarat yang berikutnya adalah yang harus dipenuhi adalah tidak mengambil manfaat apapun ya yang ditawarkan dan diberikan oleh pihak lembaga yang berbasis ribawi tersebut. Baik itu berupa manfaat yang sejenis dengan harta yang dititipkan. Karena sesungguhnya ini adalah akad hutang piutang yang ternyata disepakati walaupun tidak secara lisan dan tertulis, tidak secara lisan dan tulisan bahwasanya ini akan digunakan, tapi itu diketahui bahwasanya itu akan dimanfaatkan oleh pihak lembaga tersebut.
maka tidak boleh mengambil manfaat apapun walaupun dari jenis harta yang dititipkan tersebut, yang dihutangkan tersebut, maupun dari jenis yang berbeda. Seperti contohnya hadiah-hadiah, mulai dari mungkin payung, ya, begitu juga sepeda motor, mungkin sepeda motor, kemudian mobil, dan seterusnya. Maka tidak boleh untuk mengambil manfaat tersebut, karena itu adalah riba. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun transfer ini tentunya adalah jasa yang lainnya, yang tentunya di sini ada saldo yang kita miliki, atau kita membawa uang terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada pihak lembaga perbankan tersebut, lantas dia akan mengirimkan kepada tujuan transfer, demikian. Nah, bila dikenakan biaya, maka ini adalah asalnya, ini termasuk jasa, ya. Jadi ujratul amal ini termasuk apa? Ya, fee dari jasa mentransfer tersebut, maka ini dibolehkan. Demikian, dibolehkan seandainya pihak perbankan tersebut menetapkan biaya. Itu dibolehkan. Karena itu merupakan bentuk apa? Bentuk fee atas jasa transfer. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apabila digratiskan, nah ini biasanya karena tidak ada biaya operasionalnya. Karena biasanya ini sama-sama ya satu perbankan. Maka tentunya ini juga tidak masalah karena tidak ada biaya, dan itu terkait dengan operasional, dan itu bukanlah manfaat yang lebih atas pinjaman, karena sesungguhnya ini hanya sekedar ya memindahkan pembukuan antar sesama bank, demikian. Maka ini tidak sulit, wallahu taala alam, demikian ya. Dan ini bukanlah termasuk perkara yang diharamkan, bukan bagian dari riba ya. Nah, kita lihat ya, ketika sebuah bank atau perbankan ya itu memberlakukan fasilitas transfer antar sesama bank ya, masih dalam satu bank yang sama, maka di sini tidak ada biaya. Namun ketika transfer dilakukan ke lain bank, ke bank yang berbeda, maka di sini ada biaya, dan itu biasanya adalah biaya yang selalu sama ya. Jumlah sedikit dengan jumlah banyak ini biasanya sama. Itu menunjukkan bahwasanya itu adalah biaya operasional yang real, dan itu wajar, dan itu tidak mengapa, karena benar-benar itu adalah biaya operasional, demikian. Sehingga menjadi nasabah yang ini sangat berpotensi jatuh kepada riba, karena ternyata lembaga di mana dana atau uang tersebut dititipkan ini memberlakukan praktek riba. Lembaga tersebut memberlakukan praktek riba. Uang yang dititipkan itu digunakan, demikian. Oleh karenanya ya, berhati-hati untuk memenuhi persyaratan para ulama ya atas kebolehan untuk menabung ya di lembaga-lembaga yang berbasis ribawi ini, demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, hati-hati ya. Jangan kita mengambil apapun ya, hati-hati, jangan kita mengambil apapun manfaat dari perbankan yang kita sebagai nasabahnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an Jabirin radhiyallahu anhuma, qala, dari Jabir radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu
wa katibahu wa syahidaihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk akilar riba, orang yang makan riba, yaitu orang yang dia memberlakukan riba tersebut, yaitu yang dia menarik keuntungan dari riba yang dilakukannya. Kemudian wa mukilahu, dan orang yang memberi makan dengan cara riba walaupun dia dirugikan. Dalam kasus perbankan yang berbasis ribawi, maka sesungguhnya akilar riba, pihak yang memakan riba itu orang yang memakan riba itu dalam kasus perbankan ribawi adalah bila yang mengambil keuntungan dalam hal ini adalah pihak nasabah, maka dialah di sini yang akilar riba, yang makan riba. Demikian. Adapun perbankan itu sebagai mukilar riba, pihak yang dia memberi makan riba itu. Demikian. Namun dalam kasus perbankan ribawi, yang lembaga-lembaga perbankan ini dia yang mengambil keuntungan dari para nasabah yang mereka ini berhutang uang, dalam bahasa perbankan meminjam, tapi secara syar'i maksudnya adalah berhutang. Lalu perbankan ini menarik keuntungan melebihi dari nominal uang yang telah dihutangkan tersebut. Maka dalam hal ini perbankan itu menjadi akilar riba, yang makan riba tersebut. Kemudian para peminjam menurut istilah perbankan, atau yang lebih tepat adalah pihak yang atau orang-orang nasabah yang berhutang kepada perbankan ini, mereka lah mukilar riba, karena mereka yang memberikan keuntungan. Demikian. Wa katibahu, para pencatat riba tersebut, wa syahidaihi, dan dua saksinya. Dikutuk oleh Rasulullah SAW, dan tentunya kutukan Allah berlaku bagi mereka, karena laknat adalah doa kutukan. Bila doa Rasulullah ini diarahkan kepada mereka-mereka yang melakukan pelanggaran, tentunya ini ancaman bagi mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa tersebut, dan mereka akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila transaksi menabung memenuhi persyaratan yang kita sebutkan, demikian pula penjelasan tentang transfer tersebut telah bisa dipahami, maka insya Allah ta'ala dua akad ini tidaklah bermasalah. Dua transaksi ini tidak bermasalah. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan keliruan. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang mempunyai pertanyaan perihal agama, silahkan kirim video pertanyaan kamu menggunakan HP atau kamera ke nomor WhatsApp 0822 8888 6630 atau kirim ke email kami rasyad.tv@gmail.com dengan format isi video, nama, alamat, dan pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Ayo kirim pertanyaan kamu dan tunggu jawabannya di Kemyu. Kayak mana ya Ustadz? Alhamdulillah, kita telah sampai di pertanyaan terakhir hari ini. Nah, semoga apa yang disampaikan Ustadz tadi bisa menambah ilmu agama kita semua. Ingat ya kawan-kawan, menuntut ilmu agama itu wajib loh atas setiap muslim. Dan terima kasih telah menyaksikan episode Kemyu kali ini. Insya Allah, sampai jumpa lagi di episode-episode Kemyu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.